Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari mahasiswa arsitektur akan menjelaskan mengenai arsitektur Bizantium. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Naila Firdanisa Hanif. Saya Muhammad Rizal Syahbudin. Saya Alingga Syudina. Saya Neatu Akbar. Dan saya Muhammad Fajar Bahari. Nah, untuk kesempatan kali ini yang akan kami jelaskan mengenai arsitektur Bizantium ada 5 materi. Yang pertama ada sejarah arsitektur Bizantium, kemudian yang kedua budaya dan tradisi Bizantium, kemudian lagam dan karya pada arsitektur Bizantium, keempat arsitektur Bizantium. Yang pertama kami akan menjelaskan mengenai sejarah. Izinkan saya menjelaskan sejarah mengenai Bizantium. Yang kita lihat di sini ada timeline arsitektur dari zaman antik hingga modern. Karena kita akan menjelaskan Bizantium, bisa dilihat di sini Bizantin ada di masa abad pertengahan setelah Kristen awal, atau di sini bisa dilihat juga sebenarnya Bizantium ini masih di masa Kristen awal. Oleh karena itu, dalam arsitektur Bizantium ini dominan pada pembangunan gereja yang masif karena agama Kristen pada saat itu dominan dan menjadi agama negara. Sebelum masuk ke arsitektur Bizantium, saya akan menjelaskan arsitektur Kristen awal. Pada awalnya, Eropa Timur atau yang disebut dengan Bizantium ini merupakan koloni bangsa Yunani sejak tahun 660 sebelum Masehi, yang kemudian menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi. Nah, Kekaisaran Romawi ini dibagi menjadi 2, yaitu Timur dan Barat. Di tahun 330, ibu kota Romawi Timur, yaitu Konstantinopel, diresmikan dan diberi nama atas nama pemimpin Konstantin. Pada masa Kristen awal, tentu agama Kristen diakui sebagai agama negara saat kepemimpinan Konstantin. Nah, di arsitektur Kristen awal ini tipologi ada 3, yaitu gereja, berasal dari basilika, kemudian yang kedua mausolea atau makam atau kuburan besar, dan yang terakhir adalah baptisteris atau pembaptisan. Nah, pada zaman klasik dapat ditemukan nilai, yaitu mulai muncul nilai demokrasi dan kemudian muncul karya monumental. Nah, nilai yang terkandung pada saat Kristen awal itu ada introspeksi diri dan karya arsitektur untuk kebutuhan ibadah seperti gereja, kuburan, pembaptisan, dan biara. Dan yang terakhir ada karya seni untuk kepentingan agama. Kemudian masuk ke sejarah arsitektur Bizantium yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizal. Kepada Rizal dipersilahkan. Baik, terima kasih Naila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah arsitektur Bizantium. Arsitektur Bizantium merupakan kelanjutan dan bagian dari arsitektur Romawi. Di arsitektur Bizantium ini, Ravenna menjadi representatif dari Kekaisaran Bizantium. Seni Konstantinopel menjadi tolak ukur bagi seni Bizantium. Di masa Bizantium ini, arsitekturnya menggunakan bata dan plester, sekalipun pada kubahnya, lalu ornamen menggunakan mozaik, bukan pahatan atau ukiran, dan lukisan pada dinding-dinding, jendela-jendela kecil untuk pencahayaan. Karakter utama dari arsitektur Bizantium adalah penggunaan atap kubah atau yang biasa disebut dengan dom, dengan denah berbentuk persegi atau segi banyak pada makam, gereja, dan baptisteris,
unsur lengkung, dan menara. Sejarah perkembangan arsitektur Bizantium ini pada mulanya daerah Eropa Timur yang disebut Bizantium adalah koloni bangsa Yunani sejak tahun 660 sebelum Masehi, yang kemudian menjadi bagian wilayah Kekaisaran Romawi. Konstantin Agung mengundang banyak seniman ke Bizantium untuk membangun kota yang terletak di persimpangan antara Selat Bosporus dan Laut Marmara. Kota ini kemudian dinamakan atas namanya, yaitu Konstantinopel, dan pada tahun 330 diresmikan sebagai ibu kota Romawi Timur. Setelah wafatnya Kaisar Theodosius I pada tahun 395, Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel terus berkembang dan pada zaman pertengahan menjadi benteng kaum Kristiani terhadap serbuan bangsa barbarian Slavia dari barat dan serangan kaum Muslim dari timur. Pada masa Kaisar Honorius tahun 395 hingga tahun 423, Kaisar pertama Kerajaan Romawi Barat memindahkan kediamannya dari Roma ke Ravenna, pantai timur Italia pada tahun 404. Akibatnya, terjadi pembangunan besar-besaran di sana, yang mana dari posisinya mendapat banyak pengaruh dari Bizantium. Sebelum tahun 584 sampai tahun 752, Ravenna menjadi representatif dari Kekaisaran Bizantium. 10 tahun terakhir dari kekuasaan Bizantium, batas antara Konstantinopel dengan daerah Yunani Selatan sudah hampir tidak ada lagi, dan seni Konstantinopel kemudian menjadi tolak ukur seni di Bizantium. Sejarah Kerajaan Bizantium dari abad 5 sampai abad 11 mengalami pasang surut di perkembangannya. Pertama-tama kehilangan provinsi-provinsinya di barat pada abad ke-5 yang pada akhirnya sebagian besar termasuk Sisilia dan Italia disatukan kembali pada masa pemerintahan Justinian pada abad ke-6. Sekian penjelasan arsitektur Bizantium dari saya. Terima kasih Naila atas kesempatannya. Terima kasih Rizal. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi budaya dan tradisi Bizantium yang akan dijelaskan oleh Alingga. Kepada Alingga dipersilahkan. Terima kasih Naila atas kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan budaya pada masa Kekaisaran Bizantium. Pada poin pertama, kebanyakan sejarawan setuju bahwa setelah aksesi tahta Bizantium, pada tahun 610 Masehi, Kekaisaran Bizantium pada dasar di Yunani, baik dalam budaya maupun semangat pada zamannya, sebagai bahasa resmi Kekaisaran. Yang ketiga, pasukan Bizantium berperang dengan gaya yang lebih mirip dengan Athena kuno dan Spartan daripada gaya legiun Romawi. Angkatan Laut Bizantium juga menggunakan api Yunani dalam pertempuran laut. Lalu, agama Kristen menjadi agama dominan pada Kekaisaran Bizantium. Pada masa ini, terdapat diskriminasi terhadap wanita. Contohnya, wanita hanya didedikasikan untuk mengasuh anak-anak mereka di rumah. Ada juga berbagai tempat umum di mana hanya dapat dikunjungi oleh para pria. Kemudian, masakan Bizantium sendiri melibatkan campuran praktik Yunani dan tradisi Romawi, dan selera kuliner mereka terfokus pada daerah-daerah di mana Helenisme berkembang. Makanan pokok dari Bizantium yang sering dimakan baik oleh bangsawan maupun masyarakat biasa adalah keju, arak, telur, minyak zaitun, kacang kenari, almond, apel, dan pir. Secara budaya, Timur Yunani memang cenderung lebih filosofis, abstrak, dan mistis dalam pemikirannya. Sedangkan Barat Latin cenderung ke arah pendekatan yang lebih pragmatis dan berpikiran hukum. Sekian Naila, terima kasih. Terima kasih Alingga. Kemudian akan kami lanjutkan ke materi langgam dan karya arsitektur Bizantium yang akan dijelaskan oleh Naya. Kepada Naya dipersilahkan. Terima kasih Naila atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang langgam dan karya arsitektur Bizantium. Gaya arsitektur Bizantium tumbuh dari dasar dan akar kebudayaan, yaitu yang pertama, gaya seni klasik Romawi hedonis yang tidak berbau keagamaan. Yang kedua, budaya pembuatan makam bawah tanah gaya gereja Kristen Romawi.
dari abad kedua hingga ketiga. Yang ketiga, banyaknya pembangunan gereja Yunani kuno. Selanjutnya, langgam arsitektur Bizantium. Yang pertama, penggunaan sistem kubah untuk konstruksi atap. Kubah dianggap sebagai simbol dari kekuasaan Yang Maha Esa. Yang kedua, ornamen pada dinding. Yang ketiga, ketebalan batu bata yang sama dengan bata Romawi. Ini bisa dilihat dari contoh gambar yang ada pada slide berikut. Selanjutnya, karya arsitektur Bizantium. Yang pertama, itu ada Hagia Sophia. Dulunya adalah gereja katedral Basilika Bizantium. Keistimewaannya terletak pada bentuk kubahnya yang besar dan tinggi. Ukuran tengah kubah berdiameter 30 meter, dengan tinggi dan fundamen sepanjang 54 meter. Interiornya dihiasi oleh mozaik. Tiang-tiang dari pualam warna-warni yang dihiasi oleh ukiran. Berubah menjadi masjid yang dikenal sebagai Hagia Sophia. Yang kedua, ada Kubat Ashi Chakra. Disebut juga dengan kubah batu atau Dome of the Rock. Dibangun pada tahun 687 hingga 705 Masehi. Terletak di Haram Ashi Sharif, Yerusalem, Palestina. Kubah ini dirancang oleh arsitek Abdul Al-Malik. Yang ketiga, ada Hagia Irene. Terletak di halaman luar istana Topkapi, gereja tertua dari Bizantium. Gereja terbesar di Istanbul setelah Hagia Sophia. Diubah menjadi gudang jarahan dan senjata atau gudang Herbiye. Sekian. Terima kasih untuk kesempatannya. Silakan, Naila. Terima kasih, Naya, untuk penjelasannya. Kemudian akan kami lanjutkan ke materi selanjutnya, teknik konstruksi. Dan yang terakhir ada ciri khas yang akan dijelaskan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Baik, terima kasih Naila atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah teknik konstruksi arsitektur Bizantium. Penggunaan sistem kubah untuk konstruksi atap bertolak belakang dengan gaya Kristiani kuno berupa penopang-penopang kayu dan juga gaya lengkung batu Romawi. Beberapa teknik konstruksi arsitektur Bizantium antara lain yang pertama ada denah. Berbentuk segi empat poligonal yang ditutup dengan kubah dan kubah kecil mengelilingi kubah utama, sehingga bentuknya memusat serta simetris. Yang kedua yaitu dinding. Dinding memakai bahan bata dan interiornya dilapisi mozaik yang terbuat dari pualam warna-warni yang menggambarkan ajarannya. Yang ketiga ada pintu dan jendela. Busur setengah lingkaran dipakai untuk menunjang galeri dan bukaan pada pintu dan jendela, serta jendela-jendela kecil setengah lingkaran mengelilingi dasar kubah atau pendetif. Yang keempat ada atap. Metode pembuatan atap dari bahan batu ataupun beton. Kubah dibentuk dengan tipe simple, biasa setengah lingkaran, melon shape atau kubah belawah, dan compound atau majemuk. Selanjutnya ada kolom. Kolom biasanya bersifat konstruktif dengan kepala tiang kapital, bergaya Korintia dan komposit. Selanjutnya ada ciri khas arsitektur Bizantium. Yang pertama adalah terdapat kubah yang sangat besar di bagian tengah bangunan atau disebut juga dengan dom. Yang kedua, terdapat semidom atau kubah-kubah kecil yang berbentuk separuh kubah yang mengelilingi kubah utama di pusat. Selanjutnya, hiasan atau dekorasi lebih bersifat oriental dengan ukiran bermotif tumbuhan atau hewan dan jarang menggunakan patung atau figur manusia pada hiasan atau dekorasi tersebut. Yang keempat, berbentuk sirkular atau sentral, berbeda dengan bentuk gereja pada umumnya yang memanjang. Dan yang terakhir, penggunaan hiasan berupa mozaik pada dinding gereja Bizantium. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, Naila, atas kesempatannya. Ya, terima kasih Fajar untuk penjelasannya. Ya,
Itu tadi merupakan materi-materi yang dapat kami sampaikan mengenai arsitektur Bizantium. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.